Awal kisah diperlihatkan seorang pria yang sedang mencairkan cek senilai 600 juta US dollar pada sebuah bank. Pria itu adalah Hyun Woo. Bagaimana Hyun Woo bisa mendapatkan uang itu? Dan inilah dia, Reborn Rich. Kisah bermula dari 1 minggu yang lalu. Hyun Woo adalah seorang pegawai dari sebuah perusahaan besar di Korea. Hyun Woo yang menjabat sebagai manajer aset senior adalah seorang pekerja keras, mengabdi dengan sangat loyal terhadap perusahaan. Dia bertugas melayani keluarga pimpinan perusahaan dalam menjalankan perusahaannya. Sonyang adalah perusahaan super besar. Kebesaran Sonyang ini menjadikan nadi perekonomian Korea. Hal ini menjadikan keluarga pendiri Sonyang sebagai keluarga konglomerat super kaya. Namun, saat ini Sonyang sedang mengalami permasalahan hukum. Pimpinan Sonyang sedang menjadi incaran kejaksaan kota Seoul atas beberapa dugaan kasus keuangan. Hari ini adalah bertepatan dengan upacara peringatan pendiri Sonyang yang bernama Jin Yang Cheol. Semua keluarga pimpinan akan berkumpul. Pada persiapan upacara, Hyun Woo bertemu dengan seorang asisten manajer bernama Gyeong Min. Pada kesempatan itu, Hyun Woo menjelaskan, di Sonyang dilarang untuk menyebutkan nama keluarga pimpinan. Sebagai gantinya, mereka disebutkan dengan kode-kode. Yang pertama adalah 10, pimpinan Sonyang. Dia adalah anak pertama dari pendiri perusahaan bernama Jin Young Ki. Istrinya adalah 1 alpha bernama Son Jeong Rae. Selanjutnya adalah 20, wakil pimpinan Sonyang. Dia adalah anak kedua dari pendiri perusahaan bernama Jin Dong Ki. Istrinya adalah 2 alpha, bernama Yu Jina. Anak mereka adalah 21, bernama Jin Yi Jun. Kemudian ada 30, anak ketiga dari pendiri perusahaan Jin Hwayung. Suaminya adalah 3 alpha, bernama Choi Chang Jae. Terlihat seorang pria terburu-buru memasuki gedung. Dia adalah Jin Seong Jun, 11, anak pertama dari Jin Yong Ki. Meski sudah dilarang istrinya, Seong Jun tetap ingin bertemu ayahnya. Dengan penuh emosi, Seong Jun marah kepada ayahnya dan mengatakan bahwa suksesi tidak akan berjalan sesuai rencana, karena dia sudah melepaskan hak warisannya. Ayahnya sangat terkejut mendengar pernyataan anaknya itu dan memarahi anaknya dengan penuh emosi. Pertengkaran itu membuat Yongki jatuh pingsan. Seong Jun terkejut melihat ayahnya jatuh tak berdaya di lantai. Menyadari pimpinan belum datang, Hyun Woo pergi ke ruangan Yongki. Melihat Yongki pingsan, Hyun Woo langsung memanggil bantuan medis, sedangkan Seong Jun kabur dengan terburu-buru. Menghadapi situasi itu, seluruh keluarga pimpinan Sonyang berkumpul. Harus ada yang menggantikan Yongki memberikan kata sambutan dalam upacara yang akan berlangsung. Rapat memutuskan Seong Jun sebagai wakil pimpinan harus tampil untuk memberikan sambutan. Menghadapi situasi tersebut, istri Seong Jun merasa tertekan karena dia tahu suaminya sudah kabur entah kemana. Dia kemudian memanggil Hyun Woo dan menugaskannya untuk mencari suaminya dalam waktu 30 menit. Kalau tidak berhasil membawa suaminya kembali, dia akan dipecat. Dengan terburu-buru, Hyun Woo berangkat menuju hotel tempat Seong Jun berada. Ketika sampai di hotel, terlihat Seong Jun sedang mengamuk dan tidak bisa mengendalikan diri, memukul apa saja yang berada di dekatnya, sehingga tidak sengaja mengenai Hyun Woo. Hyun Woo pun berhasil menghentikan Seong Jun yang mengamuk. Hyun Woo mengingatkan kejadian di tahun 1987. Ketika dia dimarahi kakeknya akibat menghancurkan vas putih kesayangan kakeknya. Dia pertama kali dimarahi kakeknya pada waktu itu bukan karena menghancurkan vas putih, tapi karena dia tidak mampu mengendalikan emosinya. Itu bukanlah sikap seorang pemimpin Sonyang. Hyun Woo membesarkan hati Seong Jun dengan mengatakan sejak saat itu Anda sudah belajar dan kini Anda sudah layak menjadi pengusaha yang bertanggung jawab dan bijaksana. Mendengar ucapan Hyun Woo, Seong Jun marah dan menyiramkan teh ke kepala Hyun Woo, menganggap Hyun Woo tidak layak menceramahinya. Tapi walaupun demikian, Seong Jun tetap mau datang
untuk memberikan sambutan tepat waktu. Hyun-woo merupakan pegawai yang selalu siap melayani keluarga pimpinan, bahkan mengerjakan tugas-tugas yang tidak masuk akal, seperti membersihkan toilet yang akan digunakan keluarga pimpinan. Hal ini tidak pelak menjadi perbincangan pegawai lainnya, karena dia dianggap sebagai orang bodoh yang dimanfaatkan dengan semena-mena. Setelah selesai bekerja, Hyun-woo pergi ke rumah orang tuanya untuk memperingati hari kematian ibunya. Pada pertemuan itu, awalnya berjalan baik-baik saja, sampai ketika ayahnya menceramahinya untuk segera berkeluarga. Karena menurut ayahnya, dengan berkeluarga dia akan menjadi pria sejati. Ucapan ayahnya ternyata membuat Hyun-woo emosi dan marah kepada ayahnya. Karena ia menganggap ayahnya tidak mencontohkan sikap laki-laki sejati, karena tidak bisa menjaga ibunya. Mendengar ucapan Hyun-woo, ayahnya cuma bisa terdiam. Ketika masuk kantor, Hyun-woo mendapati ruangannya sedang digeledah oleh kejaksaan. Disinilah dia pertama kali bertemu dengan seorang jaksa perempuan yang dikenal dengan pemburu orang-orang kaya. Dia adalah Jaksa Min Yong, seorang jaksa yang saat ini sedang mengincar para petinggi Sheonyang atas kasus penggelapan dana. Hasil penggeledahan ini tidak menghasilkan apa-apa, karena sebelumnya Hyun-woo sudah mengganti semua komputer dan berkas yang ada di ruangannya dan menyimpannya di tempat rahasia. Setelah memberikan laporan kepada Seong-jun, Hyun-woo bertemu dengan seluruh keluarga Sheonyang yang sedang menunggu kondisi Yongki. Kondisi Yongki yang sebelumnya pingsan akibat serangan jantung. Di situ dia bertemu dengan anak keempat pendiri perusahaan dengan kode 40, bernama Jin Yeonki. Yeonki adalah anak yang tidak dianggap oleh pendiri perusahaan akibat menikahi istri yang tidak direstui oleh orang tuanya, 4 alpa. Sehingga dia melepaskan dirinya dari ahli waris Sheonyang Group dan hanya menjabat sebagai penasihat pimpinan. Kedatangan 4 alpa tersebut adalah menyampaikan kepada seluruh keluarga bahwa dengan kepemilikan saham 3% di Sheonyang Group, suaranya akan sangat penting dalam perebutan kekuasaan nantinya. Sebagai gantinya, dia menginginkan informasi sebenarnya tentang anaknya pada kecelakaan di masa lalu. Di sini belum jelas kecelakaan apa yang dimaksud 4 alpa, tapi mendengar ucapan itu seluruh keluarga hanya bisa terdiam. Di lain tempat, ketika bekerja, asisten Hyun-woo menemukan berkas mencurigakan. Berkas tersebut berisikan catatan aliran dana yang aneh dalam jumlah besar yang sudah terjadi sejak lama pada perusahaan. Aliran dana tersebut mengalir ke perusahaan palsu yang berada di luar negeri. Ketika melaporkannya ke Direktur Keuangan malah menghancurkan berkas tersebut. Namun Hyun-woo masih menyimpan salinan dokumen tersebut dan langsung melaporkannya ke Seong-jun selaku wakil pimpinan. Aliran dana ini jika diketahui oleh kejaksaan akan mengakibatkan Sheonyang dalam masalah besar karena bisa dituntut atas kasus penggelapan dan penghindaran pajak. Ketika sedang melaporkan hal ini, tiba-tiba Direktur Keuangan datang. Seong-jun marah karena mengetahui sebenarnya Direktur Keuangan tahu tentang perusahaan palsu ini dan tidak melaporkan kepadanya. Dia marah dan menganggap Direktur Keuangan tidak menganggapnya sebagai seorang pimpinan perusahaan. Seong-jun langsung memecat Direktur Keuangan saat itu juga dan mengangkat Hyun-woo menjadi manajer keuangan senior. Dia ditugaskan untuk mengamankan uang dan menutup perusahaan palsu tersebut. Di sisi lain, perbincangan Hyun-woo dan Seong-jun saat itu secara diam-diam telah direkam oleh Hwa-young, C30, dan melaporkannya ke Jaksa Min Yong. Sementara itu, informasi tentang dana gelap itu ternyata juga diketahui oleh sepupunya, Yi-jun, C21. Ia mendapatkan informasi dari Direktur Keuangan yang sebelumnya sudah dipecat oleh Seong-jun. Secara tidak tahu malu, Yi-jun meminta uang 600 juta yang sedang dicairkan oleh Hyun-woo. Dan disinilah Hyun-woo sekarang, berada di Turki dengan 600 juta dolar di rekeningnya. Dalam perjalanannya di Turki, secara mengejutkan Hyun-woo disergap sekelompok orang. Dia disuntik obat bius dan jatuh pingsan di tengah keramaian kota. Ketika terbangun, dia sudah berada di tepi tebing dengan sepucuk senjata di belakang kepalanya.
Alangkah terkejutnya dia ketika mengetahui yang menangkapnya adalah si asisten manajer yang selama ini membantu tugasnya. Hyun-woo ditembak tepat di kepala dan jatuh ke laut bersimbah darah. Hyun-woo membuka mata dan menyadari dia berada dalam sebuah mobil bersama 40, 4 Alpha, dan 41. Dia terkejut ketika menyadari dirinya berada dalam tubuh seorang anak kecil berusia sekitar 10 tahun. Di perjalanan dia melihat sebuah bangunan yang harusnya sudah dirubuhkan di tahun 1995 dan sekarang masih berdiri kokoh. Dengan kata lain, sekarang dia sudah kembali ke masa lalu. Alangkah terkejutnya lagi Hyun-woo ketika berdiri di hadapannya pendiri Sonyang Group, pimpinan Jin Yang-cheol, yang menjadi penyebab Sonyang menjadi perusahaan besar di Korea. Dan kini dia adalah Jin Do-jun, cucu terbungsu di keluarga konglomerat super kaya Sonyang Group.